mananya, Dok? Yang ini. Sepertinya itu bagian dari gaster. Mungkin itu adalah Obergangnya. Gaster duodenum Obergang, Dok. Ya. Jadi ini adalah gambar gaster duodenum Obergang ya, benar. Ya, kata temennya tadi ya. Anissa ya tadi ya. Jadi ini gaster duodenum Obergang. Kenapa kita bilang ini gaster duodenum Obergang? Tadi kan memang belum saya turunkan ya, karena kalau di preparat ini kita tidak bisa melihat langsung ya. Jadi kalau memang kalau di foto kadang-kadang gambarnya tidak kelihatan full. Jadi kalau memang saat seperti ini kalian bisa tarik ke sini. Ini bagian duodenumnya. Nih. Nah, kita bahas bagian duodenumnya dulu. Bagian duodenum ini apa epitelnya, Dek? Epitel columnar simplex. Ya, di sini ada plikanya, di sini ada mikrofili, ini adalah filinya. Kemudian ini adalah kelenjar intestinalis yang berada di lamina propria dari tunika mukosanya. Nah, ini adalah muscularis mucosa, lapisan otot yang berada di lapisan tunika mukosa. Kemudian di bawah ini apa, Dek? Lapisan adventisia, dokter. Yang ini gambaran apa? Coba dilihat dari bentuk gambarannya. Longitudinal bukan, dokter? Ini nih, yang di tangan saya ini nih. Nih, ada kan tangan? Ini Kelenjar gambaran Brunner, apa? dokter. Iya, ini gambar kelenjar, Dek. Ini adalah kelenjar. Lihat bentukannya ya. Ini bentukan kelenjar. Kelenjar duodenum atau kelenjar Brunner yang berada di Submukosa, dokter. ya, berada di tunika submukosa. Nah, ini yang kadang-kadang kelenjar Brunner ini menembus muscularis mucosa nih ya. Ini adalah kelenjar duodenal yang menembus muscularis mucosa. Nah, ini adalah lapisan tunika submukosa ya. Lanjut kita ke bawahnya. Ini adalah lapisan ototnya ya. Ototnya, terus di bawahnya sekali adalah tunika, ini otot, ini adalah tunika adventisianya. Ya, ini ototnya juga. Nah, kemudian kita ke sisi sebelah yang ini tadi ya. Sebelah bawah tadi. Nah, ini kan tidak ada kelenjar Brunner ya. Nih. Kemudian di sini epitelnya kolumner. Nah, ini adalah kelenjar gaster di bagian pilorus ya, pyloric gland yang ini. Berada di lapisan lamina proprianya dari tunika mukosa. Ini adalah muscularis mucosa dan ini adalah otot daripada si bagian gaster. Nih ya, tebal ya ototnya ya. Nih. Nah, ini bagian otot daripada gaster. Nanti kita besarin, saya mau melihatkan penampang 40 kali dulu yang lebih kecil. Ini ya, ini adalah gaster pylorus ya termasuk ya, karena memang dia bagian pyloric gland, bagian pylorus gaster. Nah, ini adalah foveola gastrikanya yang sampai dalam ya, Dek ya, sampai menembus tengah ketebalan mukosa. Nah, ini sebenarnya bisa lihat dari sini aja gambar gaster pylorus itu, ya. Nih, bandingkan dengan gaster fundus yang kemarin. Kita besarin, ya. Nah, ini ya. Ini masih bagian daripada gaster tadi ya. Ini adalah pyloric gland-nya. Kita ke bagian daripada duodenum tadi. Nah, ini ya. Ini adalah kelenjar Brunner ya. Ini adalah muscularis mucosa, ini adalah kelenjar intestinal yang berada di lamina propria daripada tunika mucosa daripada duodenum tadi. Ya. Ya, ini salah satu kelenjar Brunner yang menembus muscularis mucosa. Ya, ini adalah
epitel kolumner yang banyak sel goblet ya. Sel gobletnya ini ya. Yang mulai ada sel goblet, sebenarnya kalau sel goblet paling banyak itu di bagian ileum. Nah, ini adalah yang seperti tampak garis-garis ini adalah mikrofilinya. Ya, nih. Di bagian atas ini, fili-fili yang halus. Ini adalah filinya. Nah, itu adalah gambaran daripada duodenum. Ada pertanyaan untuk gaster duodenum ubergang? Ya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Oh, kalau dalam perbesaran kuat, Dok, untuk ngebedain yang mana kelenjar Brunner, yang mana kelenjar intestinal tuh yang seperti apa ya, Dok? Terus juga kan kalau dari jauh sepertinya bagian pylorus sama bagian plika di duodenum itu hampir mirip-mirip, Dok. Itu gimana ya, Dok, cara bedainnya, Dok? Terima kasih, Dokter. Ya, jadi sebenarnya struktur histologi kelenjar intestinal sama kelenjar Brunner itu sama ya, Dek ya. Strukturnya tubuler. Jadi memang bentukannya seperti ini. Kalau untuk membedakannya itu kita lihat posisinya saja. Nah, ini kan kita kan bisa menyusuri ya, menyusuri dari bagian atas dulu. Kita kan dari atas nih, dari bagian lumen ya. Ini kan adalah bagian epitel, di sini ada lamina propria. Otomatis kan ini posisinya berada di lamina propria tunica mucosa. Jadi kalau misalnya nih saat ujian, kalau misalnya saya tanya seperti ini, kalian lihat dulu posisi kelenjarnya itu berada di mana. Kalau dia berada di lamina propria tunica mucosa, artinya itu adalah kelenjar intestinalis. Nah, kalau misalnya ini, terus ada patokan lagi ya, setelah lamina propria kan ada muscularis mucosa di sini. Nah, ini artinya dia masih posisinya ini adalah dari sini sampai ke sini, ini adalah tunica mucosa. Nah, kalau misalnya seandainya nih, saya cutnya di sini. Nah, kalian kan bisa lihat nih, ini kan berada posisi si kelenjar ini berada di muscularis mucosa. Otomatis ini adalah kelenjar duodenal atau kelenjar Brunner. Nah, jadi kalau secara struktur mereka memang tidak ada perbedaan, ya. Seperti itu, sama-sama kelenjar, sama-sama berbentuk tubuler. Kemudian apa tadi? Satu lagi, lupa saya. Membedakan antara bagian pylorus sama plika di bagian usus atau duodenum, Dok. Ya, jadi sebenarnya kalau plika itu kan adalah tonjolan ya, tonjolan di lamina proprianya ya. Nah, jadi kan kita lihat aja di sini. Kalau misalnya epitelnya itu ada filinya di sini, kemudian ada sel goblet ya di bagian ini tampak putih-putih. Nah, itu artinya memang bagian dari usus ya. Karena epitelnya kan kolumna simplex dengan ada fili. Filinya yang ini ya, Dek ya. Nih, yang tipis-tipis ini. Ya, yang warnanya lebih muda. Nah, ini adalah sel gobletnya yang putih-putih. Nah, kalau yang di bagian ya, ini sudah bagian pylorus ya. Bentar. Saya lihat dulu. Ya. Nah, kalau yang di sini kan dia satu ya, pembedanya itu dia tidak ada kelenjar Brunner ya di bagian tunica submucosa. Otomatis itu sudah bagian dari gaster ya, karena memang tidak ada kelenjar Brunner kan. Jadi perpotongan gaster duodenum ubergang itu penandanya itu sebenarnya kelenjar Brunner tadi pembedanya selain epitelnya sama sel goblet dan lain-lain ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat kan dia tidak ada fili sama sekali di sini. Nah, ini fovea gastricanya hanya sebagai sumuran aja kayak tempat masuk kayak gitu, Dek. Nah, kayak gitu. Itu pembedanya. Kelihatannya nggak ada mikrofili di sini. Nih, sumurannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Siapa tadi? Anissa ya? Ya, terima kasih banyak, Dokter. Nah, kalau dibesarnya seperti ini gambaran dari epitel gaster, ya. Ini kelenjarnya. Nah, ini bagian epitelnya ya. Nih, ya. Kita lihat dia tidak ada mikrofilia di sini. Nah, kita lihat di bagian, aduh agak susah ya, bentar-bentar. Saya kecilin dulu.
Nah, ini ya nama filinya ya. Mikrofili ya, maksudnya ini filinya, ini mikrofili. Ya, yang garis-garis ini. Kemudian sel gobletnya ini, bisa kita lihat di sini. Ya, sel goblet sebenarnya kalau dibagi duodenum dia tidak terlalu banyak ya, Dek ya. Nanti kita bisa lihat di ilium ya. Ini susah, mau dikecilin dulu. Nah ini ya, ini sel gobletnya ya, contoh dari sel goblet ya. Nih. Ya, itu ya. Kalau dibesarin. Ada pertanyaan lagi? Jelas? Jelas, Dok. Jelas. Oke, lanjut ya ke preparat berikutnya. Ini preparat apa, Dek? Ya, silakan. Preparat apa? Menjawab, Dok, esophagus. Esophagus. Kemarin udah kita belajar esophagus. Bisa menjawab dokter itu jejunum, Dok. Apa? Jejunum. Jejunum, Dok. Kenapa ya Yunum? Jejunum. Karena dianya nggak ada lagi kelenjar Brunner di bagian tunika submukosanya, sama fili-filinya tuh tinggi-tinggi, nggak selebar dengan di duodenum tadi, Dok. Ini kira-kira kelenjar Brunner bukan? Sepertinya bukan, Dok. Kalau ini? Ini kelenjar Brunner bukan? Silakan yang lain. Ini kelenjar Brunner bukan? Ayo, siapa? Bisa menjawab, Dok. Itu ilium kan, Dok? Ilium ada apa ciri khasnya? Ada pair page ya, banyak pair page. Di sini nggak ada pair page nih, belum ada nih pair page-nya. Ini apa kira-kira? Izin menjawab, jejunum, Dok. Yang lain? Yakin jejunum? Ini sebenarnya kelenjar Brunner loh, deh. Duodenum. Ini kelenjar Brunner loh, nih.
Nih, ini kelenjar Brunner semua. Nih, ini masih muscularis mucosa di sininya nih. Nih, ya. Ini yang bagian atasnya ini kelenjar intestinalis, ya. Nih, ini sebenarnya masih pendek sih pelikanya ya. Nah, kalau dibandingin dengan nanti kita lihat ya Yunum ya. Nah, ini adalah epitel masih sama ya, epitel kolumner ya. Kemudian di sini ini sel goblet yang kecil putih-putih di sini ya. Ini adalah kelenjar intestinalis. Nah, ini adalah kelenjar duodenal tadi ya, kelenjar Brunner. Ini gambar duodenum. Nah, ini ototnya di bagian bawah, ini ototnya semua, sirkular longitudinal ya. Nah, kita lihat satu lagi preparat, ada bentukan preparat yang lain. Duodenum. Ini bagian filinya agak pecah ya. Nih, dia seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini memang lebih jelas ya dibandingkan yang tadi ya. Tadi itu memang agak kelenjar duodenalnya agak tidak jelas ya, agak kurang jelas ya. Nah, ini kan kalau ini lebih kelihatan ya. Kelenjar Brunnernya lebih kelihatan. Nah, ini preparat duodenum juga. Ini adalah muscularis mucosa yang tipis ini nih. Ya, ini adalah gambaran ototnya, muscularis mucosa. Nah, ini apa, Dek? Kelenjar apa, Dek? Intestinalis, Dok. Ya, kelenjar intestinalis sama lainnya apa? Kelenjar intestinalis? Lieberkun. Ya, crypta of Lieberkühn ya. Nah, ini adalah kelenjar intestinalis ya, nama lainnya crypta of Lieberkühn. Nah, ini kelenjar duodenal yang menembus muscularis mucosa yang saya bilang kemarin ya, karena dia mengeluarkan eh, hasil kelenjarnya, cairannya, serosanya ke dalam kelenjar intestinalis ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut apa enggak? Lanjut. Tidak ada dokter, lanjut dokter. Ya.
Ya, ini apa, Dek? Sepertinya Iya, jejunum, tahu Dok. Pak. Jejunum bukan dok? Misal Ya, ini ya Jejunum dok. ya, ini ya Yunum ya, jejunum ya. Jadi jejunum ini ciri khasnya, ini kan pelikanya tinggi ya. Kemudian ini kelenjar intestinalis, ini adalah lapisan muskularis mukosanya. Nah, di sini kan kosong ya, Dek ya. Dia tidak ada kelenjar Brunner ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan ilium ya. Nah, PR page-nya kalau di ilium itu akan kelihatan di tunica mucosa sampai ke lamina propria. Nanti kita bandingin. Jadi kalau misalnya kalian ketemu yang seperti ini, nanti untuk epitelnya sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Epitel columnar simplex, ada mikrofili kalau kalian besarin. Kemudian ini adalah sel gobletnya putih-putih ya. Nih. Kita besarin coba. Gimana? Ya ini ya, ini sel gobletnya. Nih. Ini mikrofilinya. Nah, ini kalau kalian besarin kan kosong ya, bagian tunika submukosanya tidak ada kelenjar di sini. Ya, kosong ya. Nih, ini ada adiposa, ya, tidak ada mampang kelenjar. Nih, ya, ini adiposanya. Ini adalah lapisan otot daripada jejunum tadi, tunika muskularisnya. Sampai ke sini, nah ini adalah tunika serosanya. Yang ada adiposa, yang sudah mulai ada adiposa juga, ini adalah tunika. Karena kan jaringan ikat ya, jaringan ikat itu biasanya diisi oleh pembuluh darah, saraf, sama adiposa. Ya, seperti itu. Kita lihat yang ilium ya. Yang ilium, saya nggak usah tanya, saya lihatin. Ini juga ada para-para yang lain di jejunum. Bagus nggak ya? Saya lihat dong. Ya, tapi ini pelikanya agak pecah ya, Dek ya. Jadi nggak usah lain. Nih, seperti ini dia. Tapi sama sih di bagian yang sini, nih, ini kan lapisan lamina propria ya. Dia nggak ada, di bawahnya juga tidak ada, di tunika submukosanya tidak ada kelenjar duodenal atau Brunner ya. Ini ototnya sama. Nah, tapi ini pelika sirkularisnya seperti ini gambarannya. Ini yang putih-putih adalah sel goblet. Ini ya jejunum juga ya, masih sama ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ya, ini masih preparat jejunum ya. Saya lihatin dulu. Banyak ini ya preparat jejunum nih. Jadi nanti kalian jangan bingung. Ini ya. Jika sekularisnya tinggi. Kemudian di sini ini adalah Nah, ini adalah kelenjar intestinalisnya yang berada di lamina propria dari tunika mucosa. Kemudian ini adalah lapisan muskularis mucosa. Nah, ini adalah tunika submukosanya ya, kosong di sini, tidak ada kelenjar duodenal tadi. Nah, ini adalah lapisan ototnya, ini adalah tunika serosanya. Itu masih jejunum ya. Kita cari ilium, saya mau melihatkan perbandingannya tadi.
Ya, ini ya. Ini adalah preparat ilium. Nah, ya, kita susuri dari bagian lumen ya, bagian paling dalam. Nah, ini sama ya, epitelnya columnar simplex, ada mikrofili. Ini ya. Nih. Nah, di sini di bagian mikrofilinya itu ada sel goblet. Nah, sel goblet ini hampir memenuhi seluruh bagian dari si epitel tadi. Nih, ini kan sel goblet semua, Dek. Ya. Tidak seperti bagian duodenum tadi ya, yang jarang kita temui sel gobletnya. Kemudian ini masih sama, kelenjar intestinalis ya, kelenjar intestinalisnya juga mulai tinggi, mulai besar-besar di bagian lamina propria dari tunika mukosanya. Kemudian di sini adalah muscularis mucosa. Nah, di bawah ini saya bilang tadi pair patch nih. Nih. Nah, ya sekumpulan limfonodulus ya, pair patch, bercak peyeri di sini, banyak sekali di sini. Di lapisan tunika submukosa yang kadang-kadang menembus ke lamina proprianya sampai dari muscularis mucosa sampai ke lamina proprianya. Nih. Nah, ini strukturnya ya. Nah, strukturnya ini, struktur daripada pair patch. Ya, jadi agregat limfonoduli yang berkumpul jadi satu disebut pair patch ya, bercak peyeri. Nah, ini. Nah, bercak peyeri ini berada di tunika submukosa ya, yang kadang-kadang menembus lapisan. Nah, ini kan ke atas ya, menembus lapisan mukosanya. Nih. Ini adalah preparat ilium. Kalau dikecilin seperti ini. Nih gambarannya. Nih ya, lebih jelas ya kalau lebih kecil ya pair patch-nya. Nih, ini semua pair patch semua. Pair patch, pair patch, pair patch. Nah, ini kan di lapisan tunika submukosa, tapi kadang-kadang dia menembus muscularis mucosa sampai ke bagian lamina propria daripada tunika mukosanya. Ada pertanyaan kah? Kelenjar intestinalnya udah lebih besar deh ya kalau pada ilium ini, lebih besar dan lebih panjang. Jelas? Halo? Jelas, dokter. Oke, kalau jelas kita lanjut. Nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sebenarnya ada lagi preparat ilium ini ya, tapi kayaknya cuma satu yang lagi bagus. Kalau ini, ntar saya lihatin dulu. Kayaknya PRPC nggak terlalu jelas ini. Sudah tidak bagus. Nggak ada ya, PRPC malah hilang di sini. Ini kayaknya. Nih. Nih. Nih ya. Nih, ini pair page-nya. Tapi memang ini para yang ini tidak terlalu bagus ya. Ini pair page-nya nih. Nih. Ya, tapi ini intestinalis nggak kelihatan ya. Filinya nggak jelas ya. Sudah seperti ini gambar pair. Ini ada sel gobletnya nih. Nah, ini kelenjar intestinalis. Ini pair page-nya tadi. Nih. Ya, sama ya bentukannya seperti tadi ya. Ini salah satu preparat, mungkin bisa saja saya masukkan yang ini ya, tapi mudah-mudahan saya memilih yang tadi ya, yang lebih bagus ya, karena memang preparat yang itu cuma satu ya. Jadi nanti kalian jangan bingung kalau misalnya ada yang dua seperti itu ya. Penting kalian sudah tahu apa yang harus kalian lihat dan harus kalian pahami. Jadi ketika preparatnya sudah agak beda sedikit, kalian bisa memilahnya itu apa ya. Nah, kemudian kita lanjut ke preparat berikutnya. Nah, kalau ini apa coba? Kita kecilin dulu ya, biar nih. Ayo silakan yang bisa jawab. Izin menjawab. Appendix fermoris. Ya, appendix apa? Appendix apa? Appendix vermiformis. Oke, appendix vermiformis. Siapa tadi yang jawab? Hanif. Iya dok, betul. Ya, Hanif. Kenapa Hanif bilang ini appendix vermiformis? Ya, silakan. Satu aja ciri khasnya. Lamina proprianya mengandung kelenjar intestinal dok.
Kalau misalnya mengandung kelenjar intestinal, semuanya juga mengandung kelenjar intestinal ya. Dari duodenum tadi ada kelenjar intestinal, jejunum juga ada, ilium juga ada. Ciri khas dari appendix vermiformis apa coba? Dari bagian epitelnya dulu deh. Appendix vermiformis ini termasuk dari usus besar atau usus halus? Usus besar, Dok. Usus besar. Jadi kalau usus besar, epitelnya kayak gimana kemarin saya jelaskan? Ayo, silakan. Izin menjawab, dokter. Kolumner Iya. selapis kan? Kolumner selapis. Apakah di usus besar masih ada struktur villi sama plica circularis? Saya bilang kemarin. Tidak ada, Dok. Tidak ada, Tidak dokter. ada. Jadi memang pada ini struktur ini kita temukan epitel kolumner simplex, tidak ada plica dan tidak ada villi lagi. Jadi struktur lumennya ini dia mulus kayak gini aja. Nah ini epitelnya ya deh ya. Nih kita besarin nanti ya. Saya mau ngelihatkannya kecil dulu. Kemudian kelenjar intestinalisnya ini. Kalau pada appendix kelenjar intestinalisnya dia berjauhan, kecil-kecil berjauhan nih. Nih. Kelenjar intestinalis sama letaknya di bagian lamina propria tunica mucosa ya. Nah, kemudian ada apa ciri khas lagi? Ini apa ini? Lymphatic nodule. Apa? Peyerpes kan. Ya, ini Peyer's page-nya ya sama strukturnya seperti ilium tadi. Jadi di bagian bawah, ilium kan bagian usus halus yang paling bawah ya. Kemudian di bagian appendix ini Peyer's page-nya banyak. Di bagian tunika apa, Dek? Submukosa yang menembus sampai ke lamina proprianya nih. Nah, kita besarin ya, kita lihat ya. Apakah sel gobletnya banyak? Kalau di teori kan appendix sel gobletnya juga banyak ya. Nih. Ya, ini ya. Ini epitel kolumnernya, ini sel gobletnya, banyak juga nih di sini. Nih. Nih. Ini kelenjar intestinalisnya. Ya, tidak ada plica lagi, tidak ada mikrofili dan tidak ada fili lagi. Kemudian di sini ada ya Peyer's page-nya. Nih, sama ya strukturnya tadi yang seperti kita lihat di ilium tadi. Ya, ini ya. Ini lapisan ototnya. Nih, dua, sirkuler longitudinal. Ini adalah tunika serosanya. Nih. Ya. Tampak putih-putih ini adalah kelenjar adiposanya ya. Nih, ini tunika muscularis yang dua ini ya, dari sini sampai sini. Ini yang sirkuler, ini yang longitudinal. Ada pertanyaan nggak? Dok, bisa bertanya, Dok, kalau untuk taenia coli itu seperti apanya, Dok? Apakah Apa? bagian yang taenia coli, Dok? Itu gimana, Dok? Apa hanya Taenia coli itu kita lihat nanti di preparat kolon ya. Kalau di sini nggak kelihatan, nggak ada deh ya. Ya. Tapi memang kita lihat dulu nanti ya. Kemarin saya nggak ketemu taenia coli. Kan taenia coli itu adalah lipatan longitudinal ya. Bagian otot paling luar ya, membentuk lipatan pita. Nah, kalau di secara teori, di preparat yang kita lihat di atlas itu memang ada. Tapi kalau di sini kita lihat dulu. Kalau di appendix kita nggak ketemu taenia colinya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup ya, jelas ya? Lanjut, Dek. Jelas, dokter. Lanjut ya. Nah, ini preparat kolonnya. Ini ada kolon rektum ya. Jadi karena preparat secara histologi rektum itu sama ya strukturnya, kita lihat dulu. Ini enggak.
Ya, ini preparat kolon rektum ya. Nah, ini epitelnya sama. Nih, ya. Ini adalah sel gobletnya. Ya. Kemudian ini adalah limfonoduli ya, Dek ya, tapi bukan pair page ya, limfonoduli aja di lamina propria. Kemudian kelenjar intestinalisnya yang ini. Ya. Ini adalah ototnya. Nih. Nah, Taenia colinya nggak ada, memang nggak ketemu di sini, ya. Sebenarnya kan harus seperti tonjolan itu ya, tapi ini hanya seperti lapisan otot saja biasa, ya. Di sini tidak ada, ya. Itu aja sih di kolon rektum ini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Jelas, dokter. Dek? Oke, lanjut ya. Kita ke... saya hidupkan AC dulu, panas. Kita ke ubergang satu lagi ya, ubergang yang terakhir. Ada 3 kan ubergang kita yang kita pelajarin. Ya, ini adalah daerah peralihan ya. Satu lagi daerah peralihan ya. Di traktus digestivus ya. Jadi ini adalah rektum, anus, ubergang ya. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Kita lihat dulu dari epitelnya ya. Ini perbatasan epitel yang mengalami perubahan ya, mengalami transisi. Ini adalah epitel kolumner tadi ya. Epitel kolumner daripada rektum ya. Kita nanti besarin ya kolumner, kemudian ini sel goblet ya, kelihatan ya putih-putih ini. Nih, kelihatan nggak sel gobletnya? Kelihatan ya, banyak ya di sini. Kemudian di sini adalah apa dah epitel squamous? Squamous kompleks. Ya, nanti pada saat di awal dia masih non keratin. Nanti pada saat dia sudah di bagian paling ujung di dekat anus, dia akan berkeratin ya. Nih ya. Nih ya, sudah berkeratin ya. Nih. Ya. Ini ototnya, Dek. Ya. Otot. Jadi bagian lamina proprianya ini berisi otot nih. Ini ya, lamina proprianya ya, muscularis mucosanya. Ini ada tunica muscularis ya, otot. Nah, ini masih bagian daripada rektum tadi. Ya, kalau kita besarin. Nih ya, ini kan masih ada sel goblet ya. Nih. Nih yang putih-putih ya, sel goblet. Ya, ini sama seperti bagian tadi yang sudah saya jelasin ya, mulai dari lamina proprianya sampai ke bagian ototnya. Nah, ini kan sudah mengalami perubahan nih, epitelnya berubah nih. Ya. Jadi squamous ya, squamous kompleks nih. Bentar ya.
Ini ya, squamous kompleks ya. Nih. Tebal ya lapisannya. Ini ya, berkeratin sudah. Nih di bagian sini ya. Nah, squamous kompleks ya. Biarkan ikatnya. Ini ototnya, yang ini. Ini ya, keratinisasinya. Itu squamousnya. Squamous kompleks. Nah, ini ubergangnya tadi ya. Nih. Ya, ini kalau kita besarin sih, saya pengen liatin aja ya. Ini kalau kita besarin. Ya, ini saya gobletnya ya. Nih. Ada pertanyaan nggak? Jelas nggak rektum anus ubergang? Tiga Dok, lagi. bertanya dok, Ya, silakan. di anorektum ubergang itu katanya itu ada plexus hemorrhoid internus vena, itu di mana ya dok? Terus juga kan di anorektum di daerah situ tuh ada otot rangka, musculus levator ani. Apakah bisa diidentifikasi dok di preparat berikut ini dok? Ya, plexus itu kan pembuluh darah ya. Sebenarnya dia di bagian lamina propria, Dek. Ya, bentar. Nah, ini muskulusnya ya, Dek ya. Nih, ya ini muskulusnya ya. Ototnya ya. Levator ani, kemudian muskulus ini di bagian sini, Dek, yang plexus hemorrhoid tadi, Dek. Di bagian sini. Ya. Nih, pembuluh darahnya salah satunya nih ya. Nah, daerah sini, Dek, posisi letak daripada plexus hemorrhoid itu ya. Nih ya. Nih ya. Nah, di bawahnya baru otot tadi. Nih ototnya. Nih. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Dok, itu kan kalau di musculus levator ania itu di bagian tunika eksternal atau di bagian mukosanya, dok? Terus juga di bawah musculus levator ani itu apakah masih bisa diidentifikasi otot polos atau hanya musculus levator ani saja, dok? Terima kasih, dok. Dia di bagian tunika muskularisnya, Dek, sudah. Kalau mengidentifikasi sebenarnya lagi satu ototnya muskulus apa ya, lupa saya namanya, Dek? Aduh. Sphincter ani externus ya. Ya, ada di bagian paling luar sekali. Nah, jadi kan dia berurutan ya. Dari lamina proprianya itu kan ada plexus hemorrhoid internus.
Kemudian ada muscularis mukosanya, itu musculus levator ani berganti jadi musculus levator ani. Kemudian paling luar itu sphincter ani externus yang kelihatan ya di tunika muscularisnya. Halo? Iya dok, terima kasih dok, sudah jelas. Oke ya. Yang lain sebelum saya pindah? Oke. Lanjut ke preparat hepar ya. Preparat hepar ini ada dua juga ya dek ya. Jadi ini lobulusnya tidak terlalu tampak ya. Tapi sebenarnya kalau kalian amati ya, ini. Ya kalau kalian amati, kalian pasati ya ini lobulusnya nih. Kelihatan nggak? Tapi memang batasnya itu tidak terlalu jelas. Ini adalah vena centralis, ini ada sinusoidnya, ini yang putih, ini adalah hepatositnya. Kelihatan nggak sih? Bisa dibayangkan nggak? Susah ya, bentar. Aduh, sering kelihatan nggak deh? Kamu nggak kelihatan ya? Nah, ini ya. Ini kalau misalnya penampangnya kecil ya, 40 kali. Nah, ini ya. Ini satu lobulus, ini satu lobulus ya. Ini adalah vena centralis ya. Nih, harusnya di sisi-sisi sini kan ada triad porta ya. Yang terdiri dari arteri hepatika, vena porta hepatis, dan ductus biliaris. Tapi ini nggak kelihatan. Ya, kita coba cari di bagian atas-atas ini. Ya, ini vena centralis ya, ini hepatositnya, ini adalah sinusoidnya. Soalnya kalau dibesarin malah nggak kelihatan dia, dek. Jadi saya kecilin aja. Nah, ini contoh satu preparat hepar. Kita lihat preparat yang lain ya. Nah, kalau kayak gini kelihatan nggak? Lebih kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Di kalian kelihatan nggak, dek? Saya takut nggak kelihatan di kalian. Kalau di saya kelihatan nih. Samar-samar dok. Nggak Iya, terlalu samar-samar kelihatan. ya. Kalau kayak gini, sama, masih samar. Masih dok, masih samar-samar dok, tidak terlihat. Gini? Masih sama dok, tidak terlihat. Saya. Nah ini nih dek, ini yang saya bilang ini adalah satu lobulus. Nih, coba diperhatiin yang jari-jari ini, jari-jari putih ini ya. Nah ini vena centralis bagian tengahnya. Ini adalah yang putih, ini sinusoidnya. Yang ada garis putih ya, bukan garis ya, kayak ruangan putih. Nah di atas ruangan putih itu kan ada yang warna pink ya, itu ada hepatositnya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Tidak dokter, sama rata, tidak terlihat. Coba saya zoom dulu. Serius nggak kelihatan? Di saya kelihatan soalnya. Prepare yang satunya aja lah. Bentar.
Nah, kalau ini lebih kelihatan nggak? Atau sama aja? Rata, yang ini nambah rata, Dok. Iya, karena memang warnanya ya. Warnanya itu tidak jelas ya. Nanti kita lihat aja pada saat praktikum ya. Kalau di sini, kalau di apa, memang dia kayak rata deh. Tapi sebenarnya kalau kalian pasati ya, ini kan seperti satu radier ya. Ini di tengahnya, ini vena centralisnya. Nah, ini adalah satu lobulus ya. Yang putih ini, ada yang warna putih? Ada nggak? Ada, Dok. Ada Nah, yang dong. warna putih ini adalah sinusoidnya, sinusoid dari hepar. Nah, di atas sinusoid ini yang saya bilang kemarin, ini adalah hepatositnya, sel heparnya yang warna pink. Ya, memang seperti ini bentukannya. Nih, ini satu lobulus, ini vena centralisnya ya. Nah, kanalis portalisnya kita belum ketemu ya, nanti kita cari sama-sama. Ada, memang jarang dijumpai kanalis portalisnya kalau pada preparat ini. Ya, tidak tampak ya. Nah, itu aja sih kalau di hepar nih. Sama posisinya seperti itu semuanya. Nah, ini ya. Nih, memang kayaknya memang nggak jelas ya, tapi memang ini kelihatannya kayak ini nah ya. Ini kan satu radier ya, tersusun radier ya, berpusat. Nah, ini vena centralisnya, ini yang sinusoidnya yang putih, yang ini adalah hepatositnya. Nah, ya. Ini juga nih, satu lobulus ya, ini vena centralis, ini sinusoidnya. Nah, ini adalah hepatositnya. Agak lebih paham nggak? Paham nggak, Dek? Lumayan paham, Dok. Lumayan paham ya. Nanti kita lihat aja ya pada saat praktikum ya. Memang preparat hepar ini harus kita lihat langsung ya. Karena di sini juga di mikroskop saya juga nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau dibesarin juga jadinya seperti ini dia. Nih. Nah, kayak gini lah dia kalau dibesarin. Ya, ini sinusoidnya. Ya, ini bagian tengahnya. Ini adalah hepatositnya. Ya, kayak gini posisinya. Memang nggak terlalu tampak. Nah, ini vena centralisnya. Ya, ini sinusoidnya. Nah, ini adalah hepatositnya. Nih. Itu aja sih yang bisa diidentifikasi dari sini. Nah, ini vena centralisnya, ya. Ini sinusoidnya, ini adalah hepatositnya. Ya, ya ini agak lebih jelas ya kalau dibesarin ya. Nah, ini vena centralisnya, yang berkelok-kelok ini adalah sinusoidnya, di sekelilingnya ini adalah hepatositnya ya. Ini sama. Ini lebih jelas lah ya. Nah, yang lebih jelas ya ternyata ya kalau dibesarin ya. Nah, sama nih. Ini vena centralisnya. Nah, ini kanalis porta ya kemungkinannya karena di bagian ujung ini kan lobulus ya. Nih. Nah, ini kan satu lobulus. Nah, ketemu kita kanalis portanya di sini. Nih. Ya. Ini vena, ini arteri, ini ductus ya. Ya, anggap aja ini ada 3 susunan kanalis porta ya, trias porta ya. Karena memang hampir mirip ya strukturnya karena kita tidak bisa mengidentifikasinya. Nah, ini vena centralisnya Dek kalau di bagian tengah. Nah, ini yang saya bilang tadi tersusun secara radier ke bagian tengah. Nah, ini sinusoidnya nih. Nah, hepatositnya itu aja kalau misalnya ditanya ciri-ciri ya. Hepatosit, kelihatan hepatositnya, kemudian tampak sinusoid yang berada di atas hepatosit, kemudian ada vena centralis. Nanti kalau misalnya saya ambil dari sini ya bisa aja kalian buat di sini ada kanalis porta, trias porta di sini. Nih. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini agak lebih jelas ya. Nih. Nah, ini lobulus ya. Ini satu lobulus, ini satu lobulus ya. Ini satu lobulus. Ini vena centralis. Ada pertanyaan? Dok, mohon maaf, Dok. Yang bintik-bintik hitam itu kotoran atau hepatositnya, Dok? Kita lihat dulu ya. Nih. Memang kan ada inti ya sebenarnya ya. Ntar saya lihat dari mikroskop aja. Kotoran ini, Dek. Bentar. Yang hitam-hitam itu kotoran ya. Tapi, nggak kelihatan di situ ya.
Ya, di sini sebenarnya ini yang inti ya. Nih. Nih deh yang inti. Nah, yang hitam-hitam ini kotoran nih yang di sisi sini. Ya. Karena memang dia tidak menyatu dia sama preparatnya. Sudah saya lihat tadi. Nih. Ya, ini inti, tapi yang ini inti. Jadi harus dilihat dibesarin dulu. Nih. Ya, oke? Oke, terima kasih banyak, Dok. Oke, lanjut ya. Yang lain nggak ada pertanyaannya? Ngerti ya? Ngerti, Dok. Antara ngerti, bingung. Masih memahami, dokter. Masih. Aduh, preparat fisika kalian nih. Ya, ini preparat Vesicavelea ya. Vesicavelea, epitelnya kolumner simplex ya. Nah, ini salah satu di vertikal yang saya bilang yang terletak di lamina proprianya ya. Ini adalah langsung tunica muscularis ya. Ini bagian tunica mucosa ya. Kemudian ini adalah lapisan otot yang berorientasi secara acak ya. Kemudian di lapisan bawahnya adalah tunica serosa. Nih, itu aja sih kalau ini di vertikalnya, salah satu di vertikal ya, hanya satu. Atau kita lihat di sebelah sini mungkin ada. Ini kantung ya. Nah, ini ototnya masih ya, ini semua otot. Otot, orientasinya secara acak ya. Ini adalah tunica serosanya. Jadi di vertikal ini lipatan ya deh ya, lipatan yang berada di lamina propria daripada si Vesicavelea itu. Ini ya lipatannya. Ini ototnya, ini orientasinya acak, ada yang ke sini ya, jalan arahnya tidak sama. Kemudian di sekitarnya adalah jaringan ikat ya, karena dia perimuskuler berisi fibromuskuler ya. Jadi di sini ada jaringan ikat. Nih yang tipis-tipis di sekitar lapisan otot tadi ya. Oke, ini aja gambar Vesicavelea. Ada pertanyaan nggak? Ini tunica serosa yang bagian luar. Ya, ini jaringan ikat di lapisan fibromuskuler daripada tunica muscularisnya. Oke, ada pertanyaan? Permisi, Dok. Ya. Jadi di bagian yang di vertikulumnya ada kelihatan nggak, Dok, di penampang? Ini tadi saya bilang tadi, ini satu di vertikal ya.
Kemudian yang di sisi sini tadi, nih. Nih, ya. Nih. Berarti kalau di preparat gallbladder ini pasti ada divertikulumnya ya dok ya? Untuk pembeda. Mudah-mudahan ya, kelihatan. Memang harusnya ada. Di bagian, itu karena lipatan ya, lipatan dari lamina propria membentuk kantong kecil, membentuk kantong, atau di vertikal itu artinya kantong ya, kantong kecil. Di lapisan lamina proprianya. Insya Allah ada kok, Dek. Nanti bisa disusuri. Tapi memang nggak seramai yang di atlas ya. Yang di gambar atlas. Kita lihat lagi coba yang lain coba. Baik dok, terima kasih dok. Nah ini sama ya. Nah ini ya, ini vesica velea. Jadi kalau kalian lihat nama kecilnya seperti ini. Nih, ya. Kemudian kita besarin epitelnya ya. Kemudian ototnya, ini otot. Kita lihat aja di vertikalnya ada nggak di sini. Nih, ya. Seperti kantong ya. Lipatan ya, membentuk kantong. Ini ototnya yang di sebagian otot ini diselingi juga oleh jaringan ikat. Ya, itu tadi di vertikalnya cuma satu tadi ketemu. Ini nih, ini juga di vertikal. Nih. Enggak, ternyata di bagian sini. Nah, ini ototnya. Ya. Orientasinya acak dan di sekelilingnya itu ada jaringan ikat ya, fibromuskuler jadi dia. Oke. Ini juga di vertikal ya, membentuk kantong. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya? Jelas ya kali ya kayaknya? Oke, kita lanjut ke preparat terakhir. Jadi sebenarnya preparat pankreasnya kan kelenjar ya, ada kelenjar eksokrin dan endokrin. Yang seperti saya jelaskan kemarin, kelenjar eksokrinnya itu asinus rosa. Jadi kalian hanya melihat gambaran asinus rosa seperti ini, ya. Nih, ya. Nah, ini ya. Ini gambaran asinus rosa daripada pankreas ya. Nah, ini. Nah, kita mencari kelenjar endokrinnya ya. Islet of Langerhans ya. Jadi posisi Islet of Langerhans itu sebenarnya dia lebih apa ya? Lebih pucat dibandingkan asinus rosanya ya. Tapi nggak tahu ada apa nggak ya. Kita lihat dulu, kita cari dulu di sini. Nah, jadi posisinya kayak gini, pankreas itu ya, terpotong-potong seperti ini. Ini adalah asinus rosanya, ya. Nah, ini yang bagian lebih pucat ya. Nah, ini Islet of Langerhans ya. Jadi, Islet of Langerhans ini berada di antara asinus rosa. Isinya yang saya bilang kemarin ya, ada sel alfa, sel beta ya, sel delta dan sel polipeptida pankreas. Tapi karena ini perawanan HE, jadi kita tidak bisa membedakan antara keempat sel tersebut. Jadi nggak usah kalian sebutin nanti pada saat ujian. Ini aja ditemukan Islet of Langerhans kayak itu aja. Ya, yang mengandung berbagai macam sel, yaitu sel alfa, delta, polipeptida pankreas, dan sel beta, gitu aja. Nggak usah dijelaskan ini sel beta, nggak bisa kita bedakan kalau di sini. Nah, ini adalah asinus rosanya, ini adalah kelenjar eksokrinnya.
ya yang berada di sekitar islet of Langerhans. Itu aja kalau gambaran pankreas. Ada pertanyaan nggak? Dok, izin bertanya, Dok. Ya, Yang silakan. corpuscula Pacini-nya tuh di mananya, Dok? Nah, itu corpusculum Pacini ya, itu nggak ketemu saya dek dari kemarin di preparat ini memang. Ya, jadi nggak ada ya. Untuk saat ini tidak ada ya, bukannya tidak ada di pankreas ya. Untuk saat ini yang ada di preparat ini tidak tampak corpusculum Pacini-nya. Nanti kita cari sama-sama ya. Baru ketemu, itu pun islet of Langerhans itu jarang ya. Nah ini seperti ini di sini nggak ada sama sekali nih. Sebelah sini juga nggak ada, yang tadi lah tadi berarti yang ada. Nih ya, nggak ada. Ada nggak di sini? Ya, nanti kita cari sama-sama aja di pada saat praktikum ya. Kalau ketemu kalian boleh nanti tanya ke saya, nanti kita lihat sama-sama ya. Ya belum ada deh ya, belum ketemu ya. Nanti kita cari sama-sama aja ya. Memang nggak ada kemarin, dari tahun kemarin saya sudah cari tapi nggak ketemu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya sekali lagi, Dok. Itu ductus interlobular di mana ya, Dok? Ductus interlobularis ya, interlobularis itu kan yang paling besar ya. Nah, kalau ini kita cari aja di sini, kita kecilin dulu. Nah, kita lihat ada nggak di sini kira-kira ductusnya. Ya, bentar. Lihat ya. Nah, ini ya, ini adalah gambar pankreas. Ya. Kalau dikecilin, kalau nampak kecil, kita cari aja ductus interlobularisnya, yang paling besar artinya. Ya, ada nggak di sini? Nggak ketemu, berarti nggak ada. Lagi nggak ada di preparat ini berarti. Nah ya, ini tadi ya, islet of Langerhans ya. Kalau dikecilin kelihatan ya, nih. Ya, kelihatan nggak bedanya dengan sekitarnya? Kelihatan ya. Nah ini ya, islet of Langerhans ya. Ini ada pula pankreas ya, yang mengandung sel alfa, beta, delta, dan polipeptida pankreas. Tapi kita tidak bisa membedakan berbagai tipe tersebut di pewarnaan HE. Nggak ada deh kayak ductus interlobularisnya deh. Nanti siapa tahu nanti dapat di preparat yang lain ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Nggak ketemu ini. Nah, ini islet of Langerhans juga nih. Nih ya. Kalau dikecilin kelihatan dia ya. Nih. Ya deh ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Kita praktikum hari apa deh? Hari Selasa atau hari Rabu? Rabu apa Selasa deh? Saya lupa jadwal.
Di jadwal hari Selasa yang sistem digestivus 2, Dok. Kalau yang Jam Rabu, pagi ya? iya. Kalau yang Rabu yang ketiga, Dok. Oh, yang ketiga ya. Jadi di hari Selasa itu kita 10 preparat ya sampai ke gaster pylorus. Kakak nggak ada ya gaster fundus artinya ya sampai gaster fundus. Kemudian lanjut ke digestif 3 hari Rebunya itu kita lanjut yang ini yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke. Nanti pembagian kelasnya mungkin dari Dr. Soli ya, karena Dr. Soli yang membagi. Saya nggak tahu pembagian kelasnya. Ya, nanti ditanya lagi sama Yuneti mungkin ya, pertanyaan. Oke.